Berita Sumsel 24 jam hari ini. Bazar Ramadan yang diselenggarakan pemerintah Kota Palembang sejak awal Ramadan kemarin resmi ditutup. Bazar Ramadan dengan sistem roadshow di 18 kecamatan ini dinilai bisa membantu ekonomi dan meringankan kebutuhan masyarakat Kota Palembang. Bazar Ramadan yang diselenggarakan pemerintah Kota Palembang resmi ditutup. Seperti biasa, hari terakhir kegiatan Bazar Ramadan ini dikunjungi banyak pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wakil Wali Kota Palembang, Fitriyanti Agustinda, mengatakan, Bazar Ramadan merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebab barang yang dijual selama Bazar Ramadan relatif lebih murah dibanding harga pasaran. Selain bisa meringankan kebutuhan masyarakat, Bazar Ramadan ini juga memberikan keuntungan bagi pengusaha retail di Palembang. Sebab selama bazar tersebut, pengusaha tak hanya menjual dagangannya, namun juga mengenalkan brand mereka kepada masyarakat. Untuk itulah dia menilai Bazar Ramadan yang diselenggarakan secara roadshow di 18 kecamatan ini dinilai cukup membantu perekonomian masyarakat selama bulan Ramadan. Ini hari ini adalah hari ke-18 kita mengadakan Bazar Ramadan yang menjadi kegiatan rutin dari perdagangan, diikuti oleh banyak sekali retail, supermarket dari Kota Palembang. Jadi warga betul-betul bisa terbantu dan juga pengusaha retail juga merasa sangat senang karena produk-produknya laku dan mereka juga mendapatkan untung. Tapi memang berbeda tentu untungnya kalau seandainya di luar ya, tapi mereka merasa ini menjadi suatu kegiatan yang sangat positif sekali, bisa membantu roda perekonomian masyarakat. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kendalikan diri, berbanyak ibadah, dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Letkol Infantri Andi Irawan dan Yonif Raider 200 Bakti Negara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tamastiawan, General Manager Harper Palembang, mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul S. Penjalang, Sarjana Hukum, pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wilayah Sumatera Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada semua pemirsa Palpress Official dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Universitas Kadar Bangsa resmi membuka 8 program studi mulai dari strata 1 hingga program doktor. Hal ini diketahui setelah diserahkan surat keputusan pembukaan program studi baru oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Profesor Yuliansyah kepada Civitas UKB Palembang. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Kemenstek Dikti Profesor Yuliansyah melihat langsung aktivitas mahasiswa Universitas Kadar Bangsa belum lama ini. Kunjungan Profesor Yuliansyah ini usai menyerahkan surat keputusan program studi baru yang diterima oleh Rektor UKB Dr. Irzanita. Adapun 8 program studi yang resmi dibuka diantaranya D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Strata 1 Ilmu Komunikasi, Produk Pendidikan Profesi Apoteker, Pendidikan Profesi Nurse. Kemudian program Magister Manajemen, program Magister Administrasi Rumah Sakit, program Doktor Ilmu Manajemen dan program Doktor Kesehatan Masyarakat.
Dengan 8 program studi tersebut, Profesor Yuliansyah meminta agar Civitas UKB untuk terus meningkatkan kualitas perkuliahan sehingga bisa berkompetisi di era digital 4. Sementara itu, Rektor UKB Palembang Dr. Irzanita mengaku bahagia 8 program studi resmi diterbitkan pemerintah. Untuk itulah UKB akan terus mengembangkan tata kelola yang baik sehingga tidak hanya mewujudkan lulusan berkualitas tetapi juga bisa berorientasi pada daya saing secara global. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palfresh.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan keberkahan kembali datang. Bersama kita jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman. Perbanyak ibadah selama Ramadan. Mari bangkit dari pandemi. Saya Haji Muslimin dan keluarga besar Rakyat Bengkulu Media Group, Sumatera Express dan Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Palembang Express dan palfresh.com mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga dengan ibadah puasa kali ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan meningkatkan amal-amal ibadah kita. Semoga di bulan Ramadan kali ini wabah Covid-19 juga segera berakhir sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita secara normal lagi, dengan baik lagi. Selama wabah Covid, menjalankan ibadah puasa, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, rajin cuci tangan, memakai masker, dan juga menjauhi kerumunan dan keramaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Daerah Kota Palembang mendatangi Palembang Square dan PSX Mall belum lama ini. Kedatangan Ratu Dewa untuk mengingatkan ke pengelola agar tetap memberlakukan jumlah kunjungan. Hal ini mengingat viralnya video padatnya pengunjung di sejumlah media sosial. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengunjungi sejumlah tenan di Palembang Square dan PSX Mall belum lama ini. Kunjungan orang nomor 3 di Kota Palembang tersebut untuk melihat langsung kondisi mall sepekan menjelang Lebaran. Dari hasil pantauan palfresh.com, pengunjung Palembang Square dan PSX Mall memang terpantau padat. Untuk itulah, pemerintah Kota Palembang menerjunkan petugas dan berkoordinasi dengan pihak mall agar tidak terulang kembali kepadatan seperti sehari sebelumnya. Sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri, kata Ratu Dewa, restoran dan gedung maksimal 50% dari total kapasitas, kegiatan seni budaya 25%. Selain itu, restoran dan kafe juga harus memberikan tanda sekat di setiap meja dan kursi, juga menyediakan hand sanitizer. Kapasitas mall pun harus dibatasi hanya 50% kunjungan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Banyaknya ragam corak penutup kepala yang berkembang sebagai tradisi dan kearifan lokal di tengah masyarakat Sumatera Selatan melatar belakangi Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa untuk mengkaji dan mendokumentasikannya ke dalam sebuah buku. Guna merealisasikan upaya tersebut, dimulai dengan kajian koleksi penutup kepala yang menghadirkan 5 narasumber berkompeten Jumat kemarin. 11 jenis penutup kepala dan 4 macam ikat kepala tradisional koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan yang biasa dikenakan masyarakat Sumatera Selatan bakal menjadi topik utama dalam sebuah buku berjudul Penutup dan Ikat Kepala Laki-laki di Sumatera Selatan. Perihal penutup dan ikat kepala laki-laki koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan ini nantinya diurai secara lugas oleh 2 orang budayawan Sumatera Selatan, yakni Ali Hanafia dan Yudi Sarofi. Buku ini juga dilengkapi dengan pembahasan sejarah keberadaan penutup dan ikat kepala laki-laki di Sumatera Selatan, mulai dari masa Kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam, Kolonial Belanda,
pendudukan Jepang dan pemerintahan marga yang bakal diulas oleh dua narasumber, masing-masing akademisi Dr. Idris dan Ketua Dewan Pembina Adat Sumatera Selatan, Haji Albar Sentosa Subari. Di penghujung pembahasan buku ini juga mengulas bagaimana upaya pelestarian, meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap keberadaan penutup dan ikat kepala laki-laki di Sumatera Selatan ini yang bakal dikupas oleh Samsudin, seorang pustakawan muda dari Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Kajian ini sebetulnya seperti kajian-kajian sebelumnya kita membahas koleksi yang ada di museum. Khusus kali ini subnya adalah koleksi penutup kepala dan ikat kepala yang ada tersimpan di museum. Jadi insya Allah nanti setelah dilakukan kajian itu sampai 3 kali pertemuan, setelah selesai itu nanti akan tersusun naskah, dan naskah inilah yang akan dijadikan buku seperti 2 tahun sebelum. Jadi ini tahun ketiga menulis buku tentang koleksi. Reporter dan juru kamera Muhammad Iqbal, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat pemirsa Palpres Official Channel YouTube, saya Tuan Guru Fikri Juliansyah bin Muslim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua mendapatkan berkah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat berbuka, ingat Capanda. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya bersama tim redaksi Sumsel 24 jam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.